betulkah kemudian dikte dari public opini, dari netizen kemudian mengarahkan penyidikan polisi berlanjut atau tidak berlanjut sebetulnya? Ya harus berterima kasih kalau ada kontrol sosial begitu kan. Misalnya di film itu juga ditanggapi dengan hati dingin, kepala dingin, ada apa ini kan gitu. Kalau itu bisa dijawab bahwa film itu hanya fiksi, ya sudah. Tapi kalau misalnya itu mengarah pada suatu kejadian, ya mau nggak mau harus ditelusuri. Jadi mungkin ada kejanggalan-kejanggalan bisa ditemukan. Justru Polri sekarang lebih bagus kan ada Propam. Oke. Nah, Propam itu seharusnya yang ahli-ahlinya di sini melihat apakah yang disampaikan masyarakat itu memang benar dilakukan oleh oknum Polri atau tidak di situ. Jadi memang Propam ini ke depan punya beban berat untuk bisa mengamankan Polri, mengamankan anggota Polri, mengamankan anggota masyarakat. Jadi tidak hanya untuk Polri sendiri, tapi benar-benar Propam itu ya yang bawa reksa Polri untuk mengawasi Polri supaya ya ke depan tuh baik dan benar, kira-kira gitu. Kalau catatan Pak Ugro terhadap penanganan kasus ini selain soal lebih ke prosedur, apa lagi sebetulnya? Ya saya melihat dari komunikasi saya dengan pengacara ya. Jadi biasanya kalau ada kejadian itu polisi menganalisa ini kejadian apa. Karena dalam peristiwa kecelakaan pun kadang-kadang ada juga terjadi pembunuhan. Seperti yang terjadi kecelakaan mobil seorang anggota militer pernah ya. Terus kemudian korbannya dibuang ke jurang, itu kan juga pembunuhan yang direncanakan. Tadinya hanya kesenggol aja selesai, tapi dibuang, itu kan perencanaan sesaat loh ya. Tapi kalau melihat terhadap Eki dan Vina, saya melihat kacamata reserse saya dulu, kenapa bapaknya tidak berperan aktif sesuai dengan hukum acara pidana? Bapaknya di reserse narkotik. Kenapa dia mengajak Diga Akbar misalnya harus ke Polres menunjukkan jaket, helm sama sepeda motor? Kan bapaknya bisa menunjukkan di situ. Jadi kejanggalan-kejanggalan yang banyak di situ mungkin perlu diklarifikasi apakah ke depan nanti hal ini bagaimana menempuhnya, karena mungkin tadi sudah dari Pak Sandi juga ada salah gerasi sudah diajukan. Nah, itu proses hukum seperti itu, karena waktu saya Kapolda Sulawesi Tengah, gerasi itu Undang-Undang Gerasi nomor 22 tahun 2002 itu bisa diajukan 2 kali gerasi. 2 tahun setelah gerasi pertama ditolak diajukan kembali ya. Mudah-mudahan apa upaya yang ditempuh ini bisa mencapai seperti itu. Bagi saya jangan sampai nanti ke depan ya ada masyarakat yang tidak salah tapi dihukum, tapi yang benar-benar salah tidak diproses, diketahui di mana ribanya dia. Itu yang harusnya dikejar oleh aparat penyidik. Ada gejala seperti itu sekarang? Ya saya belum melihat seperti itu, tapi ini harusnya kalau melihat berkas perkara kasus pembunuhan yang direncanakan katanya, ya kan? Kalau pembunuhan direncanakan terhadap Eki dan Vina, ini pasti pembunuhan yang direncanakan benar, karena korbannya si luka yang terdapat pada Vina ini itu kan ada keluar darah dari kemaluan yang bersangkutan, darah segar loh ya. Ya, kemudian di situ ditemukan ada sperma. Gimana bisa ditemukan sperma kalau darah segar keluar terus? Ini mungkin saya selalu katakan perlu tim gabungan pencari fakta supaya dokter forensik dari LKUI itu dilibatkan. Ini menarik untuk jadi suatu buku. Ya, suatu saat kalau ketemu jadi pelaku, buku ya. Oh iya, jadi buku mungkin lebih hebat daripada buku James Bond ini. Oke, baik. Itu aja. Oke, Yudhya. Jadi Yudhya Alamsyah. Jadi setelah kasus seperti ini, harapan lagi apa dari Anda setelah kemudian klien Anda kemudian mencabut keterangannya di depan kepolisian? Ya, harapan dari klien kami sih yang pertama yaitu mengungkapkan kronologis yang sebenarnya. Yang kedua, ini juga klien kami ini tidak ada yang mengenal para pelaku yang masih di dalam maupun yang di luar, termasuk dengan tersangka yang baru ditangkap, yaitu Peggy Setiawan. Nah, ini yang menjadi catatan buat kami ini. Klien kami ini emang dari awal tidak pernah dipanggil untuk pemeriksaan, akan tetapi langsung diminta untuk keterangannya. Nah, ini kami lihat dari awal juga sudah bukan simpang siur lagi. Ini sudah carut marut, ini pemeriksaan dari awal. Ya, kami menggali dari Akbar sendiri, dari pemanggilan tidak ada, diperiksa, dibawa langsung diperiksa dan disodorkan
beberapa poin yang harus diiakan dengan ada konsekuensi bahwa ada orang yang melihat kamu. Nah ini kan ada suatu penekanan-penekanan. Nah ditambah lagi pada saat pemeriksaan di persidangan. Nah ini bukan suatu saut marut di kepolisian saja, tapi ini kok di peradilan pun ini terlihatlah ada banyak keganjilan. Contohnya bahwa Liga Akbar ini kan dijadikan saksi pada saat perkara Sakatata. Nah Liga Akbar ini dijadikan saksi, diminta keterangannya oleh pengadilan di perkara Sakatata. Akan tetapi di dalam putusannya bahwa kesaksian Liga Akbar ini sama sekali tidak ada. Nah ini yang menjadi perkara ini menjadi sangat carut marut. Ini yang harus arah mana? Baik. Apakah benar ini sudah dilakukan secara hukum atau ada suatu kepentingan? Baik, Bung Yudya, saya ke Liga Akbar ya, Bung Liga Akbar. Apakah pencabutan keterangan Anda ini setelah kemudian ini menjadi ribut, menjadi viral dan kemudian Anda kemudian memilih mencabut atau apa sih sebetulnya? Sebetulnya karena saya ingin mengungkapkan yang sebenarnya saja, Pak. Bahwa saya itu emang tidak tahu kronologi yang seperti yang dikatakan itu, Pak. Tidak tahu sama sekali? Tidak tahu sama sekali. Lalu adakah keterangan lain yang sudah Anda sampaikan di tahun 2016 yang juga akan Anda cabut lagi? Oh tidak ada, sudah cukup itu Pak. Baik, Liga, thank you. Bu Yanti, tadi kenapa? Ada sedikit ditambahkan bahwa Liga Akbar ini pada saat tahun 2016 itu diperiksa cuma satu kali. Diperiksa cuma satu kali? Satu kali BAP. Satu kali BAP, tapi kesaksiannya itu ada di 3 perkara. Di split ya. Baik. Baik. Bu Yanti, jadi tadi kan ada penjelasan dari Pak Sandi kan mengatakan bahwa ini sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Nah, optimisme Anda untuk pra peradilan seperti apa kemudian? Bukan berarti dilimpahkan ke kejaksaan itu bahwa pra peradilan akan gugur. Iya, karena kalau pra peradilan itu gugur apabila sudah ada sidang material, pengadilan. Dan saya juga mohon izin ke Pak Sandi, saya mau bertanya untuk prosedur ditetapkannya sebagai DPO itu apa? Karena dalam DPO di putusan inkrah itu alamat Peggy alias Peron adalah di Banjarwangunan. Kenapa faktanya itu yang ditangkap Peggy yang berada di Kepongpongan. Nah itu. Nah saya makanya ingin juga bertanya ke Pak Sandi, izin apakah prosedur ditetapkannya DPO itu apa saja begitu. Makanya kan di sini banyak kejanggalan-kejanggalan, kemudian di BAP Parudiana pun dikatakan bahwa di situ ada penusukan oleh samurai. Nah itu samurai pun tidak pernah ditunjukkan, adakah di situ sidik jari Peggy Setiawan, bukan Peggy alias Perong. Kemudian kami pun melihat bahwa kejanggalan-kejanggalan itu dari fakta di persidangan DPO itu, dari putusan inkrah itu adalah usia. Dari usia pun berbeda, dengan ciri-ciri tubuh Peggy pun berbeda. Dan kenapa DPO itu tidak ditunjukkan sketsa wajah seperti itu. Makanya di sini kami menganggap bahwa ini adalah banyak kejanggalan-kejanggalan dan dikatakan bahwa ini ada rekayasa. Kenapa pada saat 2016, pada saat Peggy itu digeledah tidak dilakukan pemanggilan secara patut. Itu kan seperti itu. Dan beberapa kejanggalan kami pun dilihat di sini. Kenapa Peggy ditetapkan sebagai tersangka itu pada tanggal 22 Agustus sebelum diadakannya pemeriksaan saksi-saksi. Pemeriksaan saksi-saksi dilakukan pada saat setelah ditetapkannya Peggy sebagai tersangka. Banyak pertanyaan. Pak Sandi mau merespon dulu soal salah alamat dan salah prosedur tadi? Terima kasih atas masukan dan sarannya. Kami anggap itu saran bagi kami. Pada prinsipnya bahwa penyidik melaksanakan proses penyidikan pasti sudah penuh dengan kehati-hatian. Jadi apa yang dituangkan penyidik dalam BAP dan apa yang produk yang dibuat oleh penyidik, baik itu dalam bentuk BAP maupun dalam bentuk DPO, itu sudah berdasarkan hasil keterangan para saksi, keterangan
ahli mungkin, atau mungkin ada alat bukti lainnya yang menguatkan. Jadi bukan asal membuat DPO, kemudian bukan asal menetapkan DPO, tetapi semuanya berdasarkan dari rangkuman alat bukti maupun saksi-saksi yang ada. Oke, baik Pak Sandi. Reza, jadi kalau dilihat ya, seberapa yakin Anda yakin bahwa kepolisian akan transparan kalau tidak ada, dan transparan kalau tidak ada tekanan viral dan kemudian film? Entah apa alasannya, saya menangkap kesan kuat bahwa Polda Jabar ini berulang kali memposisikan dirinya justru berseberangan dengan pengadilan negeri. Berseberangan dengan pengadilan negeri. Ya. Pertama terkait tadi disampaikan oleh Mas Saiful. Ketika majelis hakim di pengadilan negeri menyatakan ada 3 DPO, Polda Jabar tanpa lewat proses hukum apapun menganulir 2, tinggal 1 DPO saja. Oke. Itu ternyata bukan satu-satunya saja. Di Polda Jabar di reskrimumnya mengatakan bahwa Peggy adalah orang pertama yang melakukan perkosaan terhadap korban. Padahal putusan pengadilan mengatakan Peggy meraba-raba dan menciumi korban. Oke, cukup. Oke. Apa penjelasannya sampai kemudian Dirkrimum Polda Jabar mengatakan bahwa sudah terjadi ruda paksa. Sementara di dalam otopsi saya baca bahwa tidak dilakukan uji DNA terhadap sperma. Jadi persoalannya pertama, ini kalau sebelumnya di segmen sebelumnya saya mempersoalkan penyidikan tahun 2014. Jangan, nggak usah terlalu detail lah. Betul, 2016 maaf. Sekarang saya mempersoalkan tentang penyidikan tahun 2024. Pertama, apa gerangan alasan yang dimiliki oleh Polda Jabar untuk menyimpulkan bahwa Peggy melakukan perkosaan, sementara putusan pengadilan negeri menyatakan Peggy tidak melakukan itu. Dan yang kedua, apa alasannya untuk menyebut bahwa Peggy adalah orang yang pertama, sementara otopsi menyatakan tidak dilakukan uji DNA. Oke, baik. Kalau saya kembali ke Mbah Tejo ya. Jadi setelah sebelum itu saya malah tertarik Mas Ugro tadi. Oh ya, nanti jadi kira-kira Anda mau coba merespon dari Mas Ugro dan fenomena sekarang kok ini karut-marut ya. Seakan-akan kedodoran dalam penegakan hukum. Harus viral dulu, kemudian sekarang ditekan oleh netizen, kemudian penyidikan harus berjalan. Sekaligus merespon dari Pak Ugro, tapi analisa Anda setelah jeda berikut ini aja. Pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon masih menyisakan teka-teki. Fakta dan keterangan baru bermunculan, mulai dari saksi hingga tersangka dan terpidana yang mencoba melawan demi mencari keadilan. Di tengah instruksi Presiden Jokowi, penanganan kasus harus transparan. Akankah peristiwa pembunuhan 8 tahun silam ini berhasil tuntas diungkap? Simak pembahasannya dalam Satu Meja The Forum, Rabu 19 Juni, pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon masih menyisakan teka-teki. Fakta dan keterangan baru bermunculan, mulai dari saksi hingga tersangka dan terpidana yang mencoba melawan demi mencari keadilan. Di tengah instruksi Presiden Jokowi, penanganan kasus harus transparan. Akankah peristiwa pembunuhan 8 tahun silam ini berhasil tuntas diungkap? Simak pembahasannya dalam Satu Meja The Forum, Rabu 19 Juni, pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon masih menyisakan teka-teki. Fakta dan keterangan baru bermunculan, mulai dari saksi hingga tersangka dan terpidana yang mencoba melawan demi mencari keadilan. Di tengah instruksi Presiden Jokowi, penanganan kasus harus transparan. Akankah peristiwa pembunuhan 8 tahun silam ini berhasil tuntas diungkap? Simak pembahasannya dalam Satu Meja The Forum, Rabu 19 Juni, pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon masih menyisakan teka-teki. Fakta dan keterangan baru bermunculan, mulai dari saksi hingga tersangka dan terpidana yang mencoba melawan demi mencari keadilan. Di tengah instruksi Presiden Jokowi, penanganan kasus harus transparan. Akankah peristiwa pembunuhan 8 tahun silam ini berhasil tuntas diungkap? Simak pembahasannya dalam Satu Meja The Forum, Rabu 19 Juni, pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon masih menyisakan teka-teki. Fakta dan keterangan baru bermunculan, mulai dari saksi hingga tersangka dan terpidana yang mencoba melawan demi mencari keadilan. Di tengah instruksi